Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aisyah Wiranti NIM H04170004 dalam Breaking News, yang selama 7 menit ke depan akan membersamai Anda dengan memberikan informasi yang terpercaya, akurat, dan valid. Untuk berita yang pertama datang dari Metro TV dengan acara Selamat Pagi Indonesia yang ditayangkan pada tanggal 21 Mei 2020 pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat. Mengenai aksi Ibu PKK dari Semarang yang membagikan donasi bantuan berupa bahan pangan selama pandemi COVID Corona ini. Bahan pangan yang didonasikan berupa lauk pauk, buah, sayur, dan sembako. Berikut ulasannya untuk Anda. Cara menjalankan program yang dinamakan Jogo Tonggo. Saling jaga, saling membantu sekitar menjadi kepedulian para ibu-ibu pengurus PKK RT 8 RW 4 di Kelurahan Candisari, Semarang dengan cara menyediakan bahan kebutuhan dapur berupa sayur, beras, telur. Para ibu berusaha untuk turut membantu meringankan beban masyarakat akibat dampak dari COVID-19. Dengan menyediakan bahan makanan, diharapkan masyarakat sekitar yang tidak memiliki pemasukan dapat memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Meskipun hanya sekedar bahan makanan, namun bantuan ini sangatlah bermanfaat bagi warga sekitar. Ya, dengan warga kita saling menjaga itu, saling tolong menolong. Juga mereka mungkin kita saling membutuhkan ya. Umpamanya satunya ada yang kekurangan, perlu kita bantu. Oke, seperti Gitu, cara Pak. Ibu membagikan bahan kebutuhan dapur ya, kalau tidak salah seperti di belakang Ibu, itu ada banyak sekali sayuran yang sudah dikelompokkan menjadi perbungkus yang dibagikan. Bagaimana Bu cari satu orang mendapatkan satu plastik, berapa banyak yang dapat Ya, dibagikan? kita ambil sayuran, terus ada buah, ada lauk pauk, ada sembako juga. Preview. Masih seputar penyebaran virus corona di Indonesia, berdasarkan CNN Indonesia dalam News Hour yang ditayangkan pada tanggal 25 Mei 2020 pada jam 11.30 waktu Indonesia bagian Barat mengenai fase kedua PSBB di Surabaya Raya. Berikut ulasannya untuk Anda. Dari jumlah penderita COVID-19 yang ada di Jawa Timur, tidak hanya yang positif saja, namun juga yang termasuk OTG atau orang tanpa gejala. Namun ini semua memang patut digarisbawahi, Elvira, bahwa meskipun ada pelaksanaan PSBB, namun ada peningkatan jumlah penderita maupun yang orang tanpa gejala. Ini juga harus membandingkan bahwa proses pelaksanaan pengetesan ini yang semakin intensif. Jadi semakin banyak daerah, terutama kabupaten kota ini yang juga melaksanakan tes rapid massal di tempat-tempat keramaian seperti di masjid, kemudian juga sempat di mal dan juga pasar-pasar ini juga dilakukan tes rapid massal. Jadi faktor inilah juga yang menambah jumlah penderita atau yang terjangkit dari COVID-19 ini, baik yang positif, yang berikutnya dilanjutkan dengan tes swab maupun yang reaktif rapid ini meningkat. Nah, betul sekali saat ini saya berada di depan Gedung Negara Gerahadi. Di lokasi inilah sekitar pukul jam 2 siang nanti Gubernur Provinsi Jawa Timur bersama dengan pimpinan 3 daerah kabupaten kota dalam kawasan Surabaya Raya yang saat ini melaksanakan PSBB, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, kemudian juga Kabupaten Gresik ini nanti akan melakukan rapat tertutup final menentukan apakah PSBB di kawasan Surabaya Raya ini akan diperpanjang di PSBB tahap ketiga, atau bila diperpanjang ini akan berlaku mulai esok tanggal 26 Mei 2020 hingga diperkirakan sampai 9 Juni 2020. Kan 2 tahap pelaksanaan PSBB, yakni 1 bulan dimulai tanggal 28 April 2020 sampai 11 Mei 2020. Ini adalah PSBB tahap pertama. Kemudian untuk tahap keduanya ini mulai 11 Mei 2020 sampai hari ini, atau hari Senin ini adalah hari terakhir pelaksanaan PSBB hari kedua. Sekali lagi, apakah PSBB di Surabaya Raya ini akan diperpanjang atau masuk ke PSBB tahap ketiga, Elvira, ini kita menanti rapat hasil terakhir dari koordinasi 3 pimpinan daerah, Gubernur Jawa Timur dan juga gugus tugas COVID-19 Jawa Timur yang menentukan. Preview. Kita beralih ke Sulawesi Selatan, pemirsa.
Banjir yang menerjang sebagian wilayah Sulawesi Selatan menyebabkan salah satu posko terpadu gugus COVID-19 terendam banjir. Berasal dari TV One dalam acara Kabar Indonesia yang tayang pada tanggal 26 Mei 2020 pada pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berikut ulasannya untuk Anda. Beginilah kondisi salah satu posko terpadu COVID-19 di Kelurahan Lailo, Kecamatan Tempe. Sejak didirikan pertengahan April lalu, dalam sepekan terakhir, posko dipindahkan akibat semakin tingginya genangan air yang merendam permukiman tersebut. Dengan menggunakan perahu menuju posko, para relawan yang berjumlah 30 orang tersebut merupakan warga sekitar. Mereka melakukan pemantauan selama 24 jam, memantau warga pendatang yang masuk ke permukiman mereka. Posko di Kelurahan Lailo ini kami mengadakan posko sejak awal bulan April. Namun sepekan terakhir ini karena banjir, maka kami pindahkan di atas rumah panggung, yaitu posko PMI, dengan tujuan untuk memantau masyarakat yang keluar masuk demi untuk mencegah pencegahan penularan COVID Corona. Preview. Demikian breaking news hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mari bantu pemerintah Indonesia untuk memutus tali penyebaran COVID-19 dengan di rumah saja. Menjadi warga negara Indonesia yang sehat dan cerdas. Saya, Aisyah Wiranti Dian Pradipta, NIM H041704 bersama kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.